Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah metode numerik kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mencari solusi persamaan nonlinier. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode diseksi. Jadi yang kita ketahui bahwa metode numerik adalah salah satu ilmu atau teknik menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan aproksimasi. Jadi hasil yang didapatkan yaitu berupa terkaan, bukan merupakan nilai pasti. Jadi pada kesempatan kali ini saya menjelaskan ada beberapa metode dari pencarian akar persamaan, yaitu dengan menggunakan metode tertutup atau bracketing method. Kemudian ada metode terbuka. Nah, yang tertutup ini kita sudah kita sudah diberitahu bahwa nilai X atau nilai yang dicari itu antara selang A sampai B. Jadi antara titik ini sampai titik ini. Jadi sudah sudah ada parameter di sini, ada A, ada B, kemudian di dalam A sama B itu merupakan nilai X yang sebenarnya gitu. Jadi nilai X yang mendekati sebenarnya. Nah, metode tertutup ini lebih banyak digunakan karena dia lebih dia lebih bagus. Dengan kata lain, lelarannya selalu konvergen atau menuju ke akarnya atau menuju penyelesaiannya. Jadi metode tertutup ini lebih efektif dan efisien dalam mencari akar persamaan baik linear maupun non-linear. Jadi banyak penyelesaian nanti yang sifatnya lebih konvergen daripada yang lain, daripada metode terbuka. Makanya metode tertutup ini disebut juga ada yang menyebut dengan metode konvergen. Nah, yang kedua ada metode terbuka. Jadi tidak ada selang AB. Jadi nanti hanya menerka saja nilai awal berapa, kemudian menghitung nilai hampiran baru, dan kadangkala metode terbuka ini sering didapatkan nilai yang menjauhi atau divergen. Jadi ada kata-kata konvergen, jadi lebih dekat dengan nilai sejatinya. Ada divergen, itu lebih menjauhi. Jadi ini metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar. Kadang-kadang konvergen, kadang-kala ya divergen. Jadi jarang yang menggunakan metode terbuka, kebanyakan tertutup. Tapi kasus di lapangan lebih condong kasusnya kita tidak dapat selang terkaan awal ya. Makanya kita harus menggunakan metode terbuka. Jadi metode tertutup, nah ini syaratnya jika fungsi A dikali fungsi B kurang dari 0 dan fx menerus di selang A dan B, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan, yaitu fx fungsi A sama dengan 0 di dalam selang AB. Nah, dalam kasus ini misalkan ini ada persamaan, kita belum mengetahui nilai X itu ada di mana. Jadi ibaratkan nilai yang di ini itu nggak ada ya, garis ini nilai X nya ini nggak ada, sehingga titik ini kita belum jumpai. Nah, terkaan awal atau selang awal yaitu nilai A dan nilai B. Jadi posisinya ada di nilai B nya di sini, nilai A nya di sini. Jadi kita harus menerka di mana letak nilai X nya. Jadi semakin mendekati garis ini itu semakin valid ya, berarti mendekati nilai sejati. Nah,
awalnya kita nggak tahu nilai ini itu berapa. Nah, dengan menggunakan metode biseksi, jadi kita dari selang A, B ini kita bagi menjadi 2. Jadi biseksi itu konsepnya kita membagi menjadi 2. Nah, misalkan di sini ada C, kemudian dari C nanti kita hitung menggunakan persamaan apakah kurang dari 0 atau tidak. Kalau kurang dari 0 berarti yang dipakai yaitu A dengan C. Kalau lebih dari 0 berarti C dengan B. Jadi nanti ada penjelasan di bagian bawah ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di metode tertutup. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jadi ada nilai tabel fx, yaitu eksponensial pangkat x dikurangi dengan 5x pangkat 2. Nah, mulai dari a-nya yaitu sama dengan min 0,5 dan b-nya adalah 1,4 dengan kenaikan absis sebesar H sama dengan 0,1. Jadi dari 0,5 kemudian dinaikkan min 0,5 dinaikkan 0,1. Jadi ketemunya min 0,4 ya. Di sini ada min 0,4, kemudian dicari fungsinya dengan menggunakan fungsi ini. Nilai x-nya didapat, kemudian dihitung ya, dan seterusnya sampai 0,4. Jadi fungsi selang di sini ya untuk membatasi gerak saja. Jadi sudah diketahui nilai x, nilai a-nya berapa, nilai b-nya berapa, berarti nilai x-nya antara a sama b. Nah, ini metode tertutup ada 2, ada metode biseksi dan metode regulavasi. Metode biseksi ini kita membagi A dan B menjadi 2, yaitu ada titik C, kemudian dihitung apakah fungsi A dikali fungsi C itu kurang dari 0, maka disusunlah nilai A dan B yang baru. Untuk metode regulavasi ini pengembangan dari metode biseksi. Nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang metode regulavasi. Nah, di metode bagi 2 atau biseksi metode ini ada poin penting di sini. Jadi yang pertama di sini ada selang awal ya, nilai A sama B, kemudian dibagi menjadi 2, X sama dengan C. Jadi antara A dan B itu ada C, kemudian baru terbentuk. Nah, misal ini A ya, ini B, anggap saja bagus ya. Nah, antara selang A dan B itu ada C. Jadi cukup dibagi 2 aja. Berarti kalau misalkan ini 1, ini 2, nah berarti titik tengahnya adalah 1 tambah 2 dibagi dengan 2, ketemunya 1,5. Jadi nilai C-nya itu 1,5. Kemudian dari sini ke sini titik A ke titik C, kemudian ada titik C ke titik B. Nah, setelah dicari nilai f-nya masing-masing, nilai fungsinya masing-masing berdasarkan persamaan nilai persamaannya, kemudian dicari apakah fa-nya itu nilai fa-nya itu kurang dari 0 atau tidak. Kalau kurang dari 0 berarti kita pakai lelaran baru dengan menggunakan titik A dan titik C. Tapi kalau
fungsi A dan dikali fungsi C itu lebih dari 0, maka kita menggunakan selang baru, yaitu selang C dan selang B. Jadi asumsinya kita tadi ada AC, ada CB. Nah, kemudian kalau misalkan nilai fungsi A dikali fungsi C itu kurang dari 0, maka kita mengambil nilai A itu adalah A, dan nilai B-nya itu adalah nilai C. Misalkan langsung aja ya, misal di sini A-nya 1, nilai B-nya itu adalah C, berarti 1,5. Kemudian dicari lagi nilai tengahnya ada berapa ini. Misal kalau ini 1,25 dan seterusnya, gitu ya konsepnya. Kemudian ini saya tangkap dulu, mana tadi. Nah, ini saya hapus. Nah, kemudian proses pembagian selang A dan B dengan menggunakan bagi 2. Nah, ini yang konsep yang saya jelaskan tadi. Misalkan di sini ada titik A, titiknya di sini, kemudian ada B, titiknya di sini. Berarti kita cukup bagi 2 aja antara A sama B. Ini C0 sama dengan ini. Kira-kira letaknya di sini kalau misalkan dibagi 2. Kemudian dihitung apakah nilai AC ini lebih dekat dengan 0 atau enggak. Kalau lebih menjauhi, berarti kita pakai titik awalnya C0, titik keduanya itu B. Nah, misal ini hasilnya FA dikali FB itu ternyata lebih dari 0 ya kasusnya ini. Jadi kasusnya itu lebih dari 0, maka yang diambil adalah nilai awalnya adalah C, nilai akhirnya adalah B. Jadi kurang lebih kalau misal dibagi 2 lagi itu ketemunya di sini. Nah, ternyata setelah dicari di sini ternyata sama hasilnya, fungsi A dikali fungsi ini C ya, dikali fungsi C itu hasilnya lebih besar dari 0, maka ambil titik awalnya C1, titik akhirnya B. Jadi kalau misalnya dibagi 2, ketemunya nanti kurang lebih di sini. Dan seterusnya ya, semakin mendekati ini, semakin mendekati 0 itu semakin bagus. Tapi ada kalanya ini ketika diteruskan itu lebih menjauh ya. Nah, ini nanti kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode regula fase. Saya rekam dulu. Nah, di bawah. Nah, bagaimana menentukan metode biseksi itu berhenti? Jadi kondisi berhenti dapat dipilih salah satu dari ketiga kriteria. Jadi ada yang menggunakan salah satu teknik gimana cara dia itu iterasinya berhenti. Kalau konsepnya seperti ini lagi, tadi kan ini bisa saja terus terjadi sampai mungkin mendekati sini atau mendekati sini. Kalau dilakukan terus, itu malah menjauhi nilai X. Nah, gimana cara menghentikannya? Yaitu dengan menggunakan nilai epsilon ya. Kalau kemarin kita belajar mengenai Galat, teori Galat, nah ini muncul di sini. Jadi misalkan diketahui dari penelitian sebelumnya atau dari dari penelitian terdahulu, ternyata nilai errornya itu bagus di angka 0,00 sekian gitu misalkan. Jadi ketemunya nggak ini ya, nggak bilangan 100 atau 1000, nggak. Jadi ketemunya 0,00007 misalkan 8. Nah, kalau sudah ketemu 0,00078 ini mendekati nilai sejati. Nah, maka nilai epsilon yang kita pakai itu sama dengan targetnya sama dengan menggunakan peneliti terdahulu.
asumsinya kalau dengan menggunakan nilai epsilon ini maka nilainya akan bagus. Tapi bisa jadi ini udah ada ketetapan bakunya ya, misal pakai 0,005, jadi pakai tingkat error 5%, itu ada juga yang seperti itu. Jadi biasanya dideskripsikan di soal. Nah yang kedua ini dengan menggunakan fungsi hampiran akar. Jadi fungsi C itu kurang dari nilai U-nya. Jadi dalam hal ini nilai U adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Jadi kalau fungsi C-nya itu nilainya semakin kecil atau mendekati 0, maka dia akan berhenti. Jadi misalkan kalau sudah nyentuh angka 0,000 sekian, 5 misalkan, 5, maka ini akan berhenti. Jadi nilai FC-nya itu kalau sudah mendekati 0,0 sekian, ini maka dia akan berhenti. Nah itu ada juga yang seperti itu. Kemudian dengan menggunakan galat relatif hampiran akar. Jadi nilai C baru, C lama dibagi C baru, galat relatif hampiran yang diinginkan. Jadi ini kalau diasumsikan nanti rentang gitu ya. Jadi rentang solusi 1 dengan solusi kedua, kalau kurang dari nilai deltanya, maka ini akan berhenti. Jadi ada 3 cara untuk menghentikan, yaitu dengan menggunakan nilai error atau nilai epsilon, atau dengan menggunakan suatu nilai FC. Kalau nilai FC-nya itu 0, mendekati 0, maka dia akan berhenti. Atau menggunakan nilai galat relatif hampiran, yaitu dengan menghitung nilai rentang, nilai baru ke lama, atau mestinya ada keempat sih. Jadi dengan menggunakan jumlah iterasi. Jadi harusnya ada 4 ini ya. Jadi kalau iterasi sudah mencapai 50 atau sudah mencapai 1000, maka dia akan berhenti. Nah ini kasusnya juga banyak dilakukan, karena kalau misalkan komputer itu terus melakukan looping, bisa jadi ini nggak akan selesai ya. Jadi dibatasi juga kadang dengan menggunakan iterasi. Nah itu ada. Jadi ada 4 sih harusnya. Menggunakan epsilon, menggunakan nilai fungsi FC yang mendekati 0, atau menggunakan nilai rentang, jadi solusi C dan solusi C-nya, atau menggunakan dengan menggunakan iterasi. Nah ini ada contoh prosedurnya, kemudian ini ada contoh dari penggunaan biseksi. Jadi bisa dilihat di sini ada nilai R ini diibaratkan ini iterasinya ya, mulai dari iterasi 0, iterasi ke 1, iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini ada nilai X awalnya yaitu A, nilai X akhirnya batasnya itu ada B. Misalkan di sini temukan akan persamaan fx sama dengan nilai eksponensial pangkat x dikurangi dengan 5x pangkat 2 di selang 0 sampai 1 dengan nilai epsilon. Nah ini ada nilai error ya, nilai errornya itu 0,0001. Jadi misalkan di titik awalnya kita asumsikan sebagai A, kemudian titik akhirnya sebagai B, titik awalnya 0, titik akhirnya B-nya 1, kemudian kita cari nilai tengahnya, ketemunya 0,5, kemudian dicari fungsinya masing-masing dari fungsi A, fungsi C, fungsi B menggunakan fungsi ini. Nah kemudian mencari nilai selang baru. Selang baru ini kita menggunakan asumsi ini ya. Nah ini menggunakan asumsi ini, kalau fungsi A dikali fungsi C itu kurang dari 0, maka yang dipakai adalah A dan C. Kalau nilai
dari FA dikali FC itu lebih dari 0, maka kita menggunakan selang C dan B. Nah, di sini misalkan didapatkan selang baru yaitu CB, C dan B, maka C diturunkan ke A. Jadi selang awalnya A-nya itu berubah menjadi C, dan selang barunya itu tetap ke B. Kemudian dihitung lagi nilai fungsi A-nya, fungsi C, dan fungsi B-nya. Kemudian dihitung, nah lebar ini dari B dikurangi C ya, jadi lebar ini itu berapa antara B dikurangi C, dan seterusnya. Nah, nanti iterasi ini akan berhenti kalau nilai epsilon, nilai lebar ini adalah 0,00001. Jadi didapatkan dari ini. Jadi kalau ini masih 0,02 kalau dibulatkan, nah ini sudah 0,01, maka nilai X ya, yang kita cari itu adalah berhenti pada iterasi ke-17 ya ini ya. Pada iterasi ke-17 dengan nilai C sebesar 0,605263 sekian. Nah, sekarang coba saya demokan dengan menggunakan Excel ya. Jadi misalkan ada persamaannya berapa tadi? E pangkat 2, sorry, ini nilai F ya, Fx A2 kemudian dikurangi dengan 5 X pangkat 2, 5X pangkat 2. Kemudian nilai X nya itu adalah 0 sampai 1. Nah, kita ketahui dulu di sini nilai A nya itu nanti nilai awalnya 0, kemudian nilai B nya itu sama dengan 1, kemudian nilai nilai eksponensial itu 2,718 28 ya. Saya pakai angka 5 digit di belakang koma. Nah, kemudian di sini ada R ya. Ada A, di sini ada B, ini ada C di tengahnya. Kemudian dicari nilai fungsi A. Kemudian dicari juga nilai fungsi C. Dicari juga nilai fungsi B. Kemudian ini selang baru ya, ini lebar untuk menentukan berhentinya, lebar selang ya, lebar X ya. Dengan X baru. Oke, misalkan awalnya itu adalah 0, kemudian nilai B nya adalah 1, nilai C nya berarti kita bagi aja dari 1 ditambah nilai A ditambah nilai B dibagi 2, ketemunya 0,5 ya. Kemudian fungsi FA berarti dari fungsi ini nilai epsilonnya itu 2,71828 pangkat tadi pangkat X atau pangkat 2 ya? Oh, pangkat X ya. Jadi pangkat X kemudian dikurangi dengan 5X 5
5 kali X ya, pangkat error. Ini harusnya bentar, ini X kayaknya kalau di sini nggak bisa pakai gitu ya, pakai koma 1, berarti fungsi C nya saya tinggal geser aja. Apakah nilainya sama ya? Iya, kurang lebih sama ya. Lalu panjang. Nah, kemudian lebar selangnya yaitu nilai B saya kurangi dengan nilai C nya. Sama ya, diambil C kurangi A juga bisa. Jadi hanya lebar ini aja, lebar selang dengan selang baru. Nah, kemudian ini iterasi ke 0, iterasi ke 1, tinggal cari aja apakah nilai F kali A, nilai FA kali nilai FC ini kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, berarti di sini kita bikin nilai if saja. Misalkan nilai if fungsi A dikalikan dengan fungsi C, kalau hasilnya itu kurang dari 0, maka nilai fungsi yang dipakai mana tadi? Nah, ini ya. Maka nilai fungsi yang dipakai A dengan C. Jadi kita ambil dulu ini posisi di A ya. Kalau nilai FA kali FC-nya kurang dari 0 berarti A, kalau enggak berarti C. Nah, ini ya. Kalau kurang dari sama dengan nilai A-nya A, kalau lebih dari nilainya C, ambil yang C. Oke, berarti ini kita ambil dulu yang A. Nah, ini kita ambil dulu yang A. Nggak bisa ya? Oh, pakai titik koma. Kita ambil dulu yang A, kemudian kalau enggak berarti ya C. Nah, ini kemungkinan kita pakai selang baru yang C. Kemudian yang B ini juga sama ya. Jadi jika FA dikali dengan FC kurang dari 0, maka yang diambil adalah C. Kalau enggak, yang diambil adalah B. Tahu ya bedanya ya? Jadi yang diambil adalah C. Kalau enggak, yang diambil adalah B. Nah, berarti di sini udah sama ya. Kemungkinan karena FA kali FC-nya itu lebih dari 0. Nah, ini aja kelihatan ya. 1 kali ini sudah lebih dari 0. Berarti kita ambil dari kalau lebih dari berarti ambil C sama B. Nah, C sama B. Nah, ini tinggal diturunkan aja. Fungsinya juga tinggal diturunkan. Nilai ini juga bisa diturunkan. Nah, kemudian udah kita tinggal tarik aja. Ini nggak perlu kita isi ya, karena kalau diisi lama nanti. Tinggal ditarik aja sampai berapapun iterasinya. Misal ini 0, 1, 2 sampai berapa ya? Kalau di sini tadi sampai 16. Berarti sampai sini ya, iterasi ke 17. Kurang lebih di sini ya. Warna. Nah, biar nggak terlalu silau, kuning. Oke, jadi kita dapat nilai iterasi ke 16 karena di sini batasnya 0,00001 ya.
sama seperti yang di sini. Ini ketemunya 0,605 0,605 262 263 kayaknya ya, sama sih kurang lebih. Ini 2627 ya, berarti bulatkan 282. Nah, berarti kita dapat nilai X yang mendekati nilai sejati, yaitu 0,605 sekian. Nah, itu dengan menggunakan metode biseksi ya. Jadi intinya hanya mencari nilai tengah, kemudian dihitung nilai fungsinya, kemudian dibandingkan apakah nilai fungsi A, jadi ininya ini sih, A dikali dengan C, kalau kurang dari 0 maka dipakai, maka selang baru A dan C. Jika ini kurang lebih dari 0, maka selang baru yang dipakai adalah C, B. Dah, itu intinya sih. Jadi selang baru itu menentukan iterasi berikutnya dia pakai titik awal berapa, titik akhir berapa. Nah, di sini itu ada salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Jadi selesaikan persamaan fungsi X. Fungsinya adalah X pangkat 3 dikurangi dengan 7X ditambah 1 dengan ring. Nah, ini yang bentar. Biar ada effort ya. Dengan ring X1, X2, X1 2 digit nim, terakhir X2 1 digit nim, terakhir. Jadi misalkan nih, tapi agak ribet ya. Misalkan nimnya 0,11 04 11 00 01. Nah, ini agak riwah sih. Kalau ketemunya seperti ini tinggal dibalik ya. Dibalik. Jadi X1 nya sama dengan 0, X2 nya sama dengan 1. Khusus ada kasus seperti ini. Kalau nilai digit ini ya, nilai digit yang ini, kalau nilainya 11 berarti X1 nya sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Nah, jadi nanti jawabannya pasti beda-beda ya. Kalau ketemu nilai X2 nya lebih kecil berarti dibalik. Kalau sama berarti tinggal X2 nya ditambah 1. Kalau misalkan ada 20 berarti dibalik ya. Selangnya yaitu 0 sampai 2. Dan seterusnya.
Jadi nanti bisa beda-beda jawabannya. Oke, nanti dikerjakan di Excel ya, dengan Excel sama seperti cara yang saya lakukan. Dan ini nanti saya posting juga biar bisa belajar. Nah, kemudian jawabannya diposting di e-learning. Nanti saya berikan deskripsi di e-learning. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa tanya di forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.